Bu Yani belum ada ya? Oh, Bu Yani ya. Sebentar. Biasanya sama Bu Tias nih, moderatornya Bu Tias atau Bu Retno, Bu Yusi. Silahkan yang lain dulu mungkin Ibu. Bu Yusi boleh. Oke, ini main room. Main room untuk yang bor 2 ini belum nih. Oh. Bu Ya, Yusi ini dimulai udah Bu nih. Yusi. Bu Yani udah. Mangga silakan. Ya, Bu Yani udah ya. Ya, Bapak Ibu silakan. Saya untuk close kamera. Bu Yusi tidak ada suaranya. Suaranya. Bu Yus. Bu Yusi nggak ada suaranya Bu Yusi sama sekali. Nggak kedengeran. Saya? Nah, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ruang kolaborasi mandiri ini, mari kita buka kaitan dengan nilai guru penggerak yang memang akan kita laksanakan atau akan kita laksanakan di sekolah masing-masing. Dari nilai tersebut nanti kita berperan sebagai apa, kemudian bagaimana caranya supaya nilai dari guru penggerak tersebut bisa terlaksana dari konsep dan ide kita gitu ya. Baik, ada dari siapa dulu yang mau mengemukakan idenya atau pendapatnya terlebih dahulu, silahkan. Ayo Bu Tias, sebenarnya mau apa? Budian atau gimana Budian? Bu Tias dulu aja. Monggo Budian dulu aja. Enggak Bu Tias, aku tuh belum ada yang mau disampaikannya gitu. Masih berpikir, maksudnya mau bilang kayak gitu. Jadi lagi mikir apa ya kira-kira gitu, kegiatan apa yang bisa yang sesuai untuk nilai dan peran guru penggerak gitu. Iya. Yang efektif, efisien gitu, kira-kira apa gitu, masih berpikir kayaknya ini. Bu Retno juga sama ya Bu, apa ya Bu? Kalau saya ini ya Bu, maksudnya yang sudah dikerjakannya sudah ada beberapa, maksudnya cuman saya tuh masih belum paham apakah ini tuh masuk inovatif, kolaboratif, atau berpihak pada murid yang kayak gitunya ya. Saya masih Coba aja Bu. belum paham. Kayak contoh misal gitu ya, saya hampir setiap tahun dari setelah COVID itu dari 2021 itu ya kan di Banjar itu kan biasanya tiap tahun ada lomba teknologi tepat guna ya, lomba TTG itu. Nah, lomba TTG sudah 2 tahun terakhir kemarin itu saya jadi pembina di TTG tersebut. Nah, dari usulan itu gitu kan berarti kami gitu ya, kami karena berkolaborasi dengan siswa. Nah,
Saya bingung jadi psikolog. Nah, itu saya membuat punya ide gitu ya, punya ide yang awalnya itu karena biasanya meskipun di SMK gitu ya Bu, meskipun di SMK tapi itu masih banyak anak-anak tuh yang buang sampah sembarangan. Misal habis minum gitu ya, habis beli aqua gitu ya, misalnya beli minum yang dibuang di disimpan di laci terus nanti sampai berapa hari gitu ya, masih ada yang kayak gitu. Nah, pokoknya intinya masih banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, dari awal dari ide tersebut, terus kami itu berinisiatif gimana caranya untuk menarik siswa biar mau buang sampah, mereka itu tertarik buang sampah di tempatnya gitu. Nah, jadi idenya itu adalah membuat bank sampah otomatis. Nah, bank sampah otomatis itu konsepnya, jadi kalau misalnya buang sampah, misalnya masukkan 1 botol, nanti keluar kayak voucher Timezone itu loh, kayak keluar voucher Timezone. Nah, dikumpulin tuh nanti misalnya dapat 10 voucher Timezone gitu ya, dapat 10 voucher itu nanti bisa ditukerin dapat 1 minuman baru. Nah, di kami juga kan ada kantin kejujuran gitu ya, nanti bisa ditukarkan 1 botol minum yang ada di kantin kejujuran tersebut gitu. Nah, itu lumayan cukup efektif gitu. Cuman karena kemarin itu masih try and error gitu ya untuk alatnya. Pada saat dilombakan memang belum dapat juara. Nah, tapi 1 tahun kemudian kami dapat undangan dari dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang itu sempat katanya tuh ada sponsor juga yang mau membiayai untuk alat tersebut diperbanyak gitu ya, diperbanyak. Cuman karena ya kembali lagi karena masalah pembiayaan tersebut ya sampai saat ini ya kami baru bisa buat 1 alat gitu yang ini yang sebenarnya menurut saya itu lumayan efektif, apalagi mungkinnya kalau misalnya itu diterapkan di SD gitu kan. Jadi kalau misalnya dari SD sudah terbiasa buang sampah sembarangan, buang sampah ke tempatnya, mungkin nanti itu akan jadi budaya positif yang nanti mudah-mudahan sampai udah SMA itu sudah nggak perlu alat itu, jadi sudah terbiasa gitu. Nah, itu kalau dari saya Ibu, mungkin dari yang lain enggak. Nah, itu saya juga masih tadi dari yang sudah saya yang sudah dibuat tersebut gitu ya. Saya masih belum paham itu tuh masuknya inovatif atau kolaboratif gitu atau berpusat pada murid. Soalnya itu juga ya melibatkan murid, berkolaborasi juga dengan murid gitu ya, berkolaborasi juga dengan sekitar gitu kan. Nah gitu sih Bu. Dan nanti setelah dikumpulkan si botol-botolnya tadi, setelah dikumpulkan, kami juga berkolaborasi dengan, kalau di DPIB itu kan ada yang buat sih namanya, yang plastik-plastik nanti dimasukkan ke botol, yang dipotong-potong nanti dimasukkan ke botol. Ecobrick. Ecobrick. Ya, nah dijadikan ecobrick itu juga udah mulai jalan gitu. Gitu Ibu. Ya. Itu kalau dari saya. Iya, berarti kayaknya itu masuknya ke inovatif mungkin ya Bu Retno ya. Semua inovasi. Berarti inovatif dan kolaboratif gitu. Inovatif. Masuk. Iya. 3 aspek itu sebetulnya masuk, cuman memang kalau dilihat dari pengembangannya ya lebih ke inovatif kalau kata saya. Ya. Kalau kolaboratif kan iya sih kolaboratif, tapi lebih nilainya tuh lebih muncul yang inovatifnya itu. Kalau dari Bu Retno berarti. Iya, lebih ke inovatif. Bagus seperti itu. Bagus. Bagi anak SD mah pasti seneng. Keluar lucu, ada kuku. Terima kasih saya Bu Yusi. Ya, nyambung sebenarnya dari yang Bu Retno ya. Lagi-lagi masalah sampah. Memang kan kalau untuk sekolah besar kayak apalagi SMK 4 sekolah kita kan kebetulan untuk tahun pelajaran kemarin dan sekarang kita hampir 1.000, bukan hampir, udah 1.000 lebih gitu sebenarnya. Nah itu dari
dan masalah sampah itu sudah menjadi kayaknya udah anak itu bukan belum, tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal dari masing-masing ruangan kelas itu sudah disediakan tempat sampah. Nah, waktu itu sekolah kita mencanangkan ada yang namanya SOSS, sampai launching dibuat suatu program, kemudian ada dutanya juga. SOSS itu adalah disingkatnya satu orang satu sampah. Itu bentuk pembelajaran kepada peserta didik supaya mereka itu peduli terhadap lingkungan sendiri, dalam arti minimal dia bisa membuang sampahnya sendiri ke tempat sampah gitu. Nah, dari SOSS ini memang sudah hampir berjalan waktu itu launchingnya 2022, sudah jadi jargon kita juga, sudah 2 tahun berjalan, tapi memang pelaksanaannya itu masih rada kurang maksimal gitu. Nah, kemudian ada program yang untuk menanggulangi atau meningkatkan supaya SOSS ini bisa berjalan. Salah satunya adalah dengan misting cinta. Mungkin kalau di SD udah biasa yang namanya misting gitu ya. Jadi misting cinta ini di mana peserta didik itu membawa misting dan tumbler air minum gitu buat dibawa ke sekolah. Kemudian anak itu ketika mereka jajan, makanannya dimasukkan ke misting dan minumannya dimasukkan ke dalam tumbler gitu. Tumbler. Ya, itu bentuk upaya supaya anak itu tidak membuang sampah. Apalagi kan kalau sampah plastik itu sangat ini ya, kalau plastik memang rata-rata anak itu styrofoam sama plastik, biasanya kalau jajan itu pasti styrofoam sama plastik gitu. Jadi dengan misting cinta, disebutnya itu misting cinta gitu. Misting cinta ini ya dijadikan sebagai upaya untuk salah satunya menanggulangi supaya tidak ada sampah plastik atau styrofoam itu sendiri. Nah, untuk program misting ini memang dibutuhkan sosialisasi kepada peserta didik supaya mereka paham dengan kegiatan ini, dampaknya akan seperti apa, manfaatnya untuk mereka juga seperti apa. Dan kalau menurut saya kegiatan misting ini harus memang butuh kolaborasi dengan semua pihak, baik guru, staf, warga sekolah, apalagi dengan pihak kantin gitu. Karena memang kalau peserta didiknya udah disuruh bawa misting sama tumbler, ternyata kantinnya masih menyediakan dalam bentuk plastik atau styrofoam, juga itu tetap tidak akan berjalan. Jadi harus ada kolaborasi dari semua pihak yang memang ada di sekolah itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa ini kalau nilai yang akan digerakkan dari sekolah menurut saya gitu. Yang lainnya Bangga. Ya, ya mungkin untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Yusi sedikit sangat-sangat saya juga sama Bu, ada program cuman beda nama aja, namanya Zero Waste gitu. Jadi bawa tumbler sama bawa misting dari rumah. Itu saya lebih ke nilainya kolaboratif sama pedagang. Saya di situ kalau namanya guru SD nggak tahu, mungkin guru SMK juga sama kan, masih suka jajan kan sama pedagang-pedagang pasti kan. Jadi saya tuh sambil jajan sambil sosialisasi, Mang pami aya nu henteu nyandak misting sareng tumbler teh keng di ladangan ya. Atau jadi di situ saya berkolaborasi, mungkin tidak secara namanya tuh seremonial atau gimana, diundang, dirapatkan gimana. Cuman kan di situ sekolah sudah ada program tersebut. Cuman dari kolaborasinya dengan para pedagang itu ya saya sosialisasikan kepada masing-masing pedagang gitu. Terus sambil diingatkan gitu, mana mistingnya, mana tumblernya, seperti itu. Alhamdulillah kemarin sempat berjalan dan benar
lumayan gitu. Jadi sampahnya juga berkurangnya sangat lumayan, itu sangat-sangat efektif sekali gitu penggunaan itu. Cuman ya gitu, jadi anak-anak kadang alasannya kesini-sini, lupa Bu nggak bawa ini Bu, ketinggalan dan sebagainya. Jadi apa ya, mungkin kendalanya di situ, harus terus diingatkan setiap hari, besok bawa tumbler sama ini gitu. Jadi apa, baru mereka itu bawa. Kelas saya misalnya kalau saya misalnya rajin mengingatkan, ada yang kelas lain lupa mengingatkan gurunya, jadi udah nggak berjalan. Bu, kelas itu juga udah nggak bawa tumbler dan sebagainya. Seperti itu ya Bu, tantangannya ya. Jadi Ya, itu kolaborasinya juga kadang ya. sama Kadang guru juga benar-benar harus komunikasi setiap hari seperti itu ya untuk sampah ini. Nah, mungkin di situ kalau saya nilai kolaborasinya di situ. Kalau untuk yang berpihak pada murid juga, saya mungkin lebih kepada pembelajaran gitu ya Bu. Kalau pembelajaran biasanya kan kalau saya ada kayak outing kelas gitu Bu. Outing kelas gitu, tapi cuman skala kelas aja gitu. Jadi diadakan outing kelas, enggak yang gimana-gimana, adain LKPD kecil-kecilan gitu, diadain apa, buat LKPD dan sebagainya. Yang penting sesuai dengan yang dari seperti itu, dikaitkan lah Bu. Mungkin itu kalau saya. Dan juga kayak misalnya pembelajaran apa gitu dikaitkan dengan permainan tradisional. Kalau saya seringnya kayak gitu, misalnya ini dulu apa dengan permainan kayak pechle gitu Bu, misalnya bikin lintasan pechle itu kan sambil mengukur dan membuat garis sesuai dengan ukuran. Kalau di kelas saya dulu pernah di kelas rendah gitu, jadi lintasan pechlenya berapa senti terbentuk seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya itu yang sudah saya laksanakan, kalau yang menurut saya sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, itu yang pas waktu pembelajaran adanya outing kelas, sesuai kodratnya kan anak senangnya bermain dan sebagainya gitu. Tapi ada pembelajarannya, yang penting ada LKPD-nya jelas dan sebagainya. Juga tidak melupakan budaya gitu ya Bu, dikaitkan dengan kearifan lokal, permainan tradisional dan sebagainya. Dan untuk yang tadi sampah juga, saya juga sama seperti Ibu Yusi. Kalau Ibu Rusi tadi bilangnya itu ya misting cinta gitu ya Bu ya. Saya juga sudah menerapkan hal tersebut seperti itu. Jadi kolaborasinya itu saya kolaborasi dengan para pedagang seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya, dari Bu Tias ya. Terakhir saya ya. Sebenarnya saya kan satu setengah dengan Bu Yusi ya, ibu-ibu. Jadi memang tadi sudah disebutkan sama Bu Yusi untuk program-programnya. Cuman kalau dari saya sendiri, saya ada satu nilai yang mungkin belum disebutkan sama Bu Yusi, yaitu kolaborasi. Karena kan saya guru praktek, guru kuliner. Sebenarnya saya punya di sekolah kami itu ada teaching factory dan sekarang sudah ke pusat keunggulan. Nah, di situ ada nilai kolaborasi di mana TEFA ini kan pembelajaran, cuman anak itu dilatih untuk bagaimana dia bisa berperan sebagai pelajar, tapi juga sebagai wirausaha di dalam teaching factory. Nah, jadi di sini kami juga mengembangkan inovasi pembelajaran seperti dibanyakin prakteknya gitu ya. Jadi kalau dulu kan, kalau saya dulu Bu, waktu saya masih SMK itu belajar teori, minggu depan praktek, begitu terus. Jadi tidak pernah ada project. Nah, kalau sekarang memang kami lebih ke inovasinya menggunakan project, jadi PJBL. Jadi kalau di sekolah saya yang sudah dilakukan itu. Cuman kalau untuk ide
yang pengen saya tuangkan, kan kalau untuk pembelajaran praktek kan kadang sampai 10 jam pembelajaran. Nah, kalau kita masih menggunakan cara-cara konvensional ya, kan itu bosen anak-anak, pasti bosen. Saya juga sebagai guru pasti bosen, capek, bingung mau ngapain lagi gitu ya. Nah, kalau saya sedang berpikir bagaimana caranya saya membuat inovasi pembelajaran yang bisa mengaplikasikan teknologi. Kayak mungkin kan sekarang orang-orang udah kenal media sosial ya Bu ya, kayak media misalnya kayak TikTok atau YouTube atau misalnya menggunakan Canva dan lain-lain. Nah, saya pengen membuat pembelajaran saya itu pada akhirnya nanti anak-anak itu tidak hanya mengetahui tentang materi yang sudah dipelajari hari itu, tapi bisa mengaplikasikan langsung dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Misalnya kayak LMS sekarang ya, saya juga suka nih Bu, kayak di LMS kita diminta untuk membuat suatu tugas nanti diupload ke YouTube, nanti kasih linknya. Nah kan seperti itu kan pembelajaran inovatif juga. Nah saya ingin mencoba menerapkan itu di kelas saya gitu, memang di mapel produktif yang sangat panjang jamnya, kadang sampai 1 hari full dari pagi sampai sore itu saya tidak ganti kelas, itu kan lumayan. Jadi kalau untuk ketika memang bisa membuat inovasi pembelajaran, saya rasa akan menarik gitu. Anak-anak pasti tidak akan mengeluh bosan, dan memang sekarang juga saya sedang menggalakkan ketika sudah di tengah-tengah jam rawan itu sering sitting ice breaking gitu Bu. Jadi kayak kembali lagi ke guru SD. Saya tuh dulu tahu ice breaking itu dari guru SD Bu, waktu saya di Aceh, dulu kan pernah saya di Aceh, ketemu sama beberapa jenis teman-teman, ada yang dari SD, SMP, SMA, dan di situ saya belajar, oh ice breaking itu ternyata penting. Ice breaking itu ternyata untuk refresh ya, anak-anak udah jenuh dari pagi sampai siang belajar, ada ice breaking. Nah, itu juga ternyata penting. Jadi memang saya lebih banyak ke permainan. Jadi pembelajarannya project, nanti ice breaking, evaluasi pun dengan permainan gitu. Nah, jadi inovasinya dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu, Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih. Ya, berarti Bu bisa ditarik kesimpulannya, misal tadi saya misalnya yang nilai yang dominannya adalah ke inovatif gitu ya. Nanti berarti kalau misalnya kan besok dibikin presentasi kan ya Bu ini? Iya, dibikin presentasi. Ya. Bu, bikin presentasi. Ya, dibikin presentasi berarti nanti yang sudah dilakukan di presentasinya berarti nanti apa yang sudah dilakukannya itu apa, kemudian nilai-nilai penting guru penggeraknya itu apa, setelah itu berarti idenya yang bisa kolaborasi dari masing-masing tersebut tadi, kira-kira kita bisa menampilkan ide apa gitu, bukan sih tugasnya hari ini? Iya betul Bu. Jadi goals-nya intinya kita harus berkolaborasi nih. Saya guru SD sendirian di sini. Jadi saya yang pasti ini harus menyesuaikan gitu kan. Istilahnya gitu. Bukan saya sih, lebih ke ibu-ibu yang harus menyesuaikan ya di SD, dari SMK ke SD gitu. Gimana? Jadi kira-kira apa gitu Bu? Yang bisa kegiatan apa yang bisa dilaksanakan dari nilai-nilai tadi gitu ya. Jadi tadi kayak misalnya Ibu tadi inovasi kolaboratif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Kira-kira misalnya kegiatan apa gitu Bu? Terus nyambung juga ke guru penggeraknya. Sebenarnya ya? Itu yang mesin apa Bu? Yang mesin sampah itu Bu, sebenarnya itu bisa loh Bu. Iya, itu bagus Bu. Karena kan belum ada ya, maksudnya di Indonesia masih jarang yang seperti itu gitu. Iya, kalau di SD yang begitu juga mereka pasti seneng banget gitu. Kalau saya gitu ya. Gimana kalau menurut yang lain? Kalau menurut saya malah tadi nyambung gitu ya, dari Bu Yusi, Bu Dian sama Bu Tias, kayak misalnya dari yang tadi kita sudah sampaikan masing-masing, kayaknya tuh nyambungnya tuh mungkin lebih kayak gini mungkin ya Bu. Misal tadi dari pengumpulannya kan tadi bisa pakai alat tadi gitu ya, dari pengumpulannya. Pokoknya intinya kita berinovasi
gimana caranya untuk menggerakkan siswa supaya mau buang sampah di tempatnya. Itu satu. Terus kedua, nah untuk mengurangi sampahnya tadi apa? Mengurangi sampahnya tadi dengan misting cinta gitu ya tadi misal. Nah, itu bawa misting sama tumbler. Terus selanjutnya kalau udah ada sampahnya nih diapain gitu kan. Nah, kalau udah ada sampahnya kita bisa bikin project, bisa buat misalnya kayak Bu Yusi kan PKK ya. Misalnya di PKK nanti bisa dibikin didaur ulang atau yang apa. Terus nanti dari sama Bu di SD juga kan ada pelajaran prakarya ya. Di prakarya juga kan nanti misalnya bisa dibikin alat apa gitu. Nah, tinggal judulnya berarti apa? Iya, yang mewadahi semuanya kegiatan itu. Nah, ya itu. Apa mau apa gitu. Jadi itu apa 4R kan ya biasanya itu kan yang reuse, reduce, recycle sampai ini apa? Reuse ya? Apa ya? Iya. Iya ya, kalau nggak salah. Lupa. Iya. Oh, replace, reduce, terus recycle. Ya, itu. Jadi di replace, di reduce, di reuse, di recycle. Paling gitu, Bu. Tapi apakah misalnya idenya 4R gitu, jadi bisa mewadahi atau apa gitu mungkin namanya kira-kira. Apa ya? Malah udah 5R sekarang mah. Ke replan. Tambah replan. Apa ya? Kalau itu. Kalau sekarang gitu. Jadi itu ngacunya ke gaya hidup zero waste. Aduh. Reuse, reduce, recycle, replace, replan. 5R itu. Coba Bu di ini. Sampai ke replan. Kalau reduce kan pengurangan, reuse penggunaan kembali, recycle mendaur ulang, replace penggantian. Kalau replan kan jadi penanaman kembali, lebih ke Sampah ini mungkin ya. Iya. Perbaikan. Apa ya, Bu? Sedang cari-cari. Berarti nanti kayak misalnya Bu Tias ini ya lebih kan nanti ada yang ngisi itu apa namanya mereview teman apa sih tadi tugasnya yang kedua teh jadi banget ya menilai teman jadi mereview menilai ya berarti nanti misal saya mengomentari dari Bu Tias misalnya nanti Bu Tias tadi ininya lebih ke inovasi pembelajaran gitu ya. Inovasi pembelajaran. Nanti kalau yang Bu Dian berarti apa?
Kolaborasi pihak tadi ya. pada murid. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Oh, yang Bu Ini Yus. bukannya yang di komentar itu yang gunung es yang tidak terlihatnya ya? Jadi yang misalnya dari Butias yang harus dimunculkannya ini gitu. Kalau tadi Dibaca lagi. aku nangkapnya gitu. Iya, Kalau ya Bu, sebar gerak. Iya, ih. Ini tuh 2 tugas itu bikin bingung sebenarnya, Mbak. Yang pertama teh tadi kalau saya nangkepnya ya Bu, yang pertama itu jadi kita kan punya 4 nilai, ya kan? Terus 4 nilai itu kita buat ide, terus dibikin ide masing-masing gitu kan ya awalnya. Tapi bisa juga dikolaborasi di satu ide Kolaborasikan. gitu kan, gitu ya tadi. Nah yang kedua ini saya tuh tadi kok bacanya bingung lagi ya sama yang di LMS-nya. Kan ini kan kita ibarat kata kayak mereview satu orang yang sudah punya nilai yang kita belum punya, yang pengen kita kembangin gitu kalau di LMS-nya loh Bu. Kalau di LMS-nya mah. Iya. Jadi yang kita pengen punya. Misalnya kayak saya kemudian, saya lihat Budian tuh misalnya kolaboratif, nah saya tuh belum punya, saya pengen ngembangin itu kayak gitu kalau dibaca di LMS-nya mah. Apa bener gitu apa enggak ya? Iya, Heeh sih, kalau saya juga nangkepnya gitu. Kalau Iya. perintah tadi di LMS-nya. Iya sih kalau di LMS-nya mah gitu ya. Tapi tadi kalau Ibu Pasil tadi kan kalau saya tapi mungkin saya salah nangkep gitu. Saya nangkepnya kalau kata Ibu Pasil tadi yang gunung yang apa yang kira-kira yang tidak ada ya yang dari Butias itu apa gitu ya Butias. Oh tadi apa saya Nah itu kemudian sih jadinya bingung tuh karena kayak gitu. Jadi ada 2 persepsi akhirnya gitu Bu. Ketika baca LMS persepsinya A, ketika sudah dijelasin jadi persepsinya B gitu. Tapi yang bener yang mana saya belum pahamin posisinya. Mungkin Kalau nanti bisa saya malah dijelasin lagi nggak sih? Untuk itu ya. Kalau saya malah nangkepnya tuh gini Bu, dari masing-masing tadi kan kita sudah mempresentasikan lah ya gitu, misalnya yang sudah kita lakukan tuh apa, nilai-nilainya tuh apa. Nah dari nilai-nilai itu yang perlu yang dalam diri kita yang belum ada terus dikuatkan gitu bukan sih? Jadi beda lagi. Berarti kalau kayak gitu saya akan ke Bu Retno. Nilainya lah inovatif karena saya belum inovatif gitu berarti. Gitu Bu. Nah, kita juga belum paham. Sekarang tentukan aja dulu. Misalkan Bu Retno mau ke siapa? Kan tadi jangan sama ya, atau jangan menuju sama satu orang tadi kan, kalau nggak salah. Iya, jadi saya ke Bu Yusi, karena di saya belum, ya tadi apa bisnis kita belum itu berarti harus berkolaborasi. Terus ada kolaborasi, misalnya kayak gitu. Berarti saya ke Bu Retno belum inovatif. Saya mau ke Bu. Saya melihat pada murid ini gimana? Kemudian ke Butia. Gimana Bu Lani? Ibu gimana Bu? Nggak ada suaranya Ibu. Nggak ada suaranya. Ibu nggak ada suaranya. Apa Bu Lani mah nggak bicara ke kita? Nggak bicara kayaknya. Kayaknya Bu Lani di grup 1 apa ya? Soalnya tadi saya juga bisa gitu. di grup 1 di main room tuh tadi masuk. Saya dengar juga. Gitu. Berarti yang nomor 2 kita saling menilai gitu ya nomor 2 dibaca dulu. Benar nggak sih Bu? Tias? Dibaca dulu. Baca lagi Bu. Yang dijelasin sama Ibu Hasil itu beda ya sama yang di itunya. Ya kan? Iya, makanya di Bunga itu tadi. Pas saya baca di LMS-nya kan kita mereview sebetulnya. Kita masing-masing sudah punya nilai yang kuat. Terus kita tuh apa yang belum ada di kita gitu kan gitu tadi kalau di LMS-nya mah.
Iya nggak sih? Sudah memiliki satu nilai Ya yang kalau di saya LMS perlu kembangkan. Iya. Jadi kan misal tadi melihat di Budian tuh ada apa yang sudah dilakukannya tuh apa, nilai pentingnya tuh yang ada di sana tuh apa. Nah, berarti di saya yang perlu dikuatkan itu apa gitu kan. iya, Ya, kalau betul lihat di gitu. LMS mah. Tapi kalau yang tadi kata Ibu Pasil mah jadi yang nggak ada di Bu Retno apa? Surat terima kasih dan apresiatif loh. Mm-mm. Udahlah, yang ikutin LMS aja. Paling yang tadi. Ikutin yang LMS, iya benar. Soalnya kalau yang di Ibu Pasil mah kan aku juga bisa salah tangkap di itu mah nggak tertulis ya. Jadi didengarkan. Jadi sekarang saya mau menilai siapa, terus gitu kan ya? Ya, jadi satu-satu Iya. aja nih mau ke siapa. Sok atuh Bu, ke siapa? Sok atuh. Saya mah yang pengen menilai mah Bu Retno, dan saya mah belum inovatif. Saya belum kepikir sampai bikin alat untuk mendaur ulang sampah tuh belum kepikir ke situ. Kalau kita ya Bu Yusi, masih ke pengumpulan aja gitu, belum sampai untuk 5R Iya. tadi gitu kalau saya mah. Jadi mungkin kalau saya mah mungkin ke Bu Retno gitu. Gila. Oh Bu Tias ke Bu Retno udah nyirian. Bu Retno mau ke siapa? Berarti saya ke Retno ke siapa? siapa? Cip. Jadi saya ke Budian atau ke Budian. Berarti saya ke Bu Yusi gitu ya. Saya ke Bu Yusi. Ih, jangan yang satu sekolah atau rame. Saya ke biar Yusi aja tuh ke Bu Saya Yusi. ke Budian ya. Biar Saya ke Budian berarti. Jadi saya ke Bu Tias. Bu Tias atau sok apa? Bu Tias berpihak pada murid ya Bu Tias yang Iya. yang itu. Enggak, tadinya kalau saya mah lebihnya ke inovasi nggak sih Bu jatuhnya? Musik pelajaran apa berarti murid? Oh iya. Kayaknya kalau saya nilai yang Bu Tias misalnya tadi kan baru mau ya, yang sudah aja Bu biar nggak bingung. Jadi kan Ibu kan harus ada menyertakan foto-foto yang sudah dilakukan. Kalau yang sudah mah berarti teaching factory Bu, kolaborasi. Ya. Nah itu aja, yang udah dilakukan aja. Maksudnya nanti kan kita di presentasinya kan dokumentasi, ada medianya apa yang sudah pernah dilakukan. Tapi kan Bu Tias sudah berpihak pada siswa dengan ice breaking ketika sudah jenuh. Jadi yang mana ini? Yang ditampilkan? Boleh dua-duanya. Kalau yang penting udah berpihak itu kan memberikan kesempatan anak untuk membuat suatu proyek. Itu juga sama. Iya. Berarti berpihak pada murid aja saya berarti ya, nanti di PPT-nya ya. Ya. Berpihak pada murid. Oke, berarti saya berpihak pada murid. Bu Retno inovatif. Bu Dian berarti jatuhnya kemana Bu Dian? Kolaboratif ya? Kolaborasi berarti. Bu Dian berarti kalau belum ada foto itu, belum ada foto sama si emang-emang, difoto dulu sama si emang. Foto dulunya. Foto dulu. Ada aku. Tapi nggak ada foto aku sama si emang-emangnya, lagi anak-anak jajan gini. Bawa apa anak-anak jajan, terus sama sosialisasi kayak gitu. Bawa mistingnya gitu. Nggak apa-apa mungkin ya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti dideskripsikan aja. Tekabujeng selfie. Iya, nah gitu Bu sama. Jadi kalau misalnya itu kalau yang poin Canva atau gimana nanti? Pakai Canva boleh. Nanti tinggal disatu-satuin. Berarti nanti linknya dikasihkan gitu ya, disatuin gitu. Terus yang kolaborasi kitanya mau ide apa? Nah itu. Tadi yang 5R aja nggak sih Bu? 5R. Kan banyak tuh 5R tuh lebih jadi ke semua kan kita juga fokusnya tadi kan juga itu ya. Selain saya sendiri yang main ke teaching factory, yang lainnya tadi fokusnya ke sampah, misting cinta gitu ya.
Nah, bikin judulnya yang menarik gitu kan, misalnya Misting Cinta gitu. Yang Budian teh apa? Yang Budian Yang apa tadi? Zero waste. Zero waste. Zero waste. Zero waste. Berarti nanti untuk yang dibikin di video itu yang kita berempat atau yang gimana sih? Program barunya Iya. apa yang udah dilewatin? Kalau tadi mah kata Ibu Fasil, Terus mulai bisa empat-empatnya bisa yang baru gitu. Jadi kalau Mengkolaborasikan pilih ya. antara misalnya mau masing-masing gitu Bu, atau mau yang tadi misalnya kita disatukan jadi satu ide. Gitu. Iya, tapi kalau lihat contoh misalnya kemarin lihat yang punya Pak Denny gitu ya, yang di YouTube-nya Pak Denny itu kayaknya lebih ke disatukan. Jadi kayak misalnya tadi masing-masing nilai-nilai yang ada gitu, apa satu-satu bikin satu slide terus dijelaskan, terus nanti kolaborasinya apa gitu. Jadi bikin satu kegiatan yang dikolaborasikan apa. Tapi tadi udah nyambung sih sebenarnya, tinggal nyari judulnya aja. Misalnya tadi dari pengumpulan sampahnya udah ada, terus tinggal untuk preventifnya sudah ada, terus sama nanti bisa misal ditambahkan setelah dikumpulkan nanti pengelolaannya apa gitu, jadi barang jadi lagi gitu kan. Yang teaching apa Bu? Yang Bu Tias teaching apa Teaching Bu namanya? factory. Nah, teaching factory-nya misalnya itu teh kayak gimana Bu? Kalau yang Ibu tadi teh? Kan kalau di teaching factory kan kalau kita kan jurusannya kuliner ya Bu ya. Jadi kayak kita tuh membuat dapur kita tuh kayak dapur industri gitu loh Bu. Jadi memasukkan factory atau industri ke sekolah gitu. Jadi anak-anak tuh biasa menerima pesanan yang kayak gitu-gitu kalau teaching factory itu Bu. Oh, Tapi itu jadi nanti nyambung juga sih ke yang sampah tadi Bu. Karena kan kita juga ada sampah yang terkumpul ya dalam kegiatan itu gitu. Jadi kalau dengan tadi kegiatan yang zero waste tadi tuh kayaknya masuk juga gitu Bu ke situ. Nah, misalnya dari Ibu kan berarti sampahnya kan sampah yang bisa didaur ulang kan. Ya, jadi nanti Berarti mulainya di nanti bisa sini jadi ya. kompos gitu kan, bisa Jadi ini kompos. lagi. Kalau enggak kan Jadi sampah plastik gitu-gitu pengelolaan. Bu. iya. Jadi gimana berarti teknis pengerjaannya sekarang mah? Pengerjaan tugasnya gimana ini? Kayaknya biar gampang ya, maksudnya kan kalau misalnya ketemu juga susah karena besok Senin dipresentasikan. Berarti kita bikin slide-nya masing-masing. Atau misalnya mau dibagi ya masing-masing, misalnya nanti kemudian apa Bu Tias apa Bu Yusi apa, nanti tinggal disatukan. Nah terus sama yang terakhir mah kan ide ya, baru misalnya mau yang mau dibikinnya apa. Udah paham sih gambarannya apa, cuman saya kayak masih mengganjal bikin slogan yang menarik gitu. Misalnya apa, tapi intinya sih itu gitu, tentang pengelolaan sampah. Bikin slogan ya? Uh-uh. Tinggal slogannya. Oke. Zero waste. Coba Bu Tias, zero waste. Zero, bukan zero ya, zero. Zero. Zero waste. Kalau di kita tuh ada namanya gerakan 5 jari. Kalau bertabur masuk nggak Bu ya? Gimana bertabur? Gimana Bu? Bertabur bersama kita berani menegur ya Bu. Kita bangkit menegur. Bersama kita bangkit menegur. Jadi maksudnya menegur yang apa? Ya, kalau menegur
kalau menegur kesannya tuh jadi negatif. Ya nggak sih? Nanti sudah dikira nggak berpihak pada murid. Kita berpihak pada murid nanti kita. Berarti yang menuntun Menuntun. Nih Bu, kalau saya mah kayaknya lebih ke yang tadi aja deh Bu, yang yang zero waste tadi tinggal tambahin kata-kata gitu nih. Iya. Apa? Kita pikirkan kata-kata yang menarik, yang gampang diingat gitu loh Bu. Ini udah 3:30 ya. Kita sampai jam berapa ini? 75 menit loh tadi. Ya, iya nggak sih? Iya. Tapi tadi ngomongnya kan 3:04 ya kalau nggak salah si Ibu teh. Ini udah 3:20. Tapi di grup belum ada ya? Di grup kita udah diomong, Budian. Hah? Di grup Kenapa kita sudah ada yang komentar. Apa Cina? Kenapa? Mohon diingat waktu. Ya, tapi ini belum. Tapi belum ada ini perintah untuk kembali ya Bu. Iya. belum ada. Belum Berarti ada bayang. yang satu kita bikinnya Canva ya Bu jatuhnya ya. Pakai Nanti per Canva, orang, nanti tinggal share link bikin aja Bu. slide-nya gitu ya. Iya, nanti share link buat disatuin. Kalau bisa mah kan misalnya bikin satu slide ya, ditambahin audionya sekalian. Wah, saya belum bisa tuh bikin audio Bu. Ya sambil belajar. Kalau saya biasanya suka ngerekam ini loh Bu, direkam pakai HP. Oh iya. Pakai HP aja. Pakai HP, biar Soalnya suaranya tuh kencang. Saya pernah pakai audio original Canva-nya malah nggak keluar suaranya. Gak ada suaranya. Iya benar. Iya, saya pernah kayak gitu soalnya. Direkam pakai HP aja. Dari TikTok, terus dari HP. Nanti tinggal di ini, itu kan biasanya formatnya tuh AMS apa ya. Terus nanti tinggal di-convert aja ke Google lah, nanti googling aja convert.ams ke MP3. Terus udah nanti tinggal dimasukin ke Canva-nya bisa. Dicoba Bu, semangat. Ya, bisa. Iya, saya juga iseng-iseng berhadiah gitu. Ini teh kalau nanti kita udah selesai ya Bu, udah selesai ini diskusi kita ke main room. Iya, ke main room lagi, terus bikin itu tadi yang komentar. Ih, kayaknya bingung saya mau komentar. Nanti di Jambol kan ada komentar Bu nanti. Tadi Bu Yusi teh apa? Bu Yusi lebih ke apa tadi? Saya mau komenin Bu Yusi. Kayaknya lebih ke kolaboratif. Tapi berpihak pada murid bisa sih sebenarnya karena ini bentuk kepedulian terhadap. Kayaknya berpihak pada murid deh Bu. Iya. Nah, jadi ya lebih ke berpihak pada murid ya. Ya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih gitu ya. Kalau aku teh ke Bu Tias, gimana Bu Tias? Jadinya. Jadi jatuhnya sama, berpihak pada murid juga tadi kan. Jadi berpihak pada murid, menciptakan apa namanya tuh? Pembelajaran jatuhnya. Proses pembelajaran yang inovatif. Sesuai dengan ini apa? Diketik kan Bu, saya masuk perkembangan teknologi apa ya tadi aku tanya. Main room tuh kan, siap-siap ke main room, guys. Tadi berarti inovatif apa Brutno? Kenapa? Berarti gimana? Inovatif? Inovatif kolaboratif. Jadi inovatif untuk membuat media pembelajaran baru, nggak baru ya, inovatif untuk menggerakkan siswa untuk mau membawa sampah pada tempatnya, perilaku baik, perilaku positif. Kalau Budian tadi apa Budian teh? Kalau Budian kolaborasi bersama pedagang sambil jajan.
Berpihak pada murid. Inovatif, menciptakan. Berpihak pada murid yaitu. Yusi apa ulangi? Saya berpihak pada murid. Yaitu berpihak pada murid itu untuk Bentuk menciptakan ya, menciptakan lingkungan belajar yang lingkungan belajar yang nyaman dan bersih. Kalau saya, Bu, berarti inovatif untuk menggerakkan siswa kelakuan positif, bukan kelakuan apa sih? Melakukan pembiasaan positif. Melakukan pembiasaan positif. Positif, ya. Oke. Kalau saya Budian berarti berpihak pada murid ya tadi ya. Iya. Menciptakan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid dan satu ininya lah. Maaf ya, saya suka ribet. Saya jadi bingung. Menciptakan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan karakteristik siswa, mungkin Ibu SMK lagi senang-senangnya itu kan Ibu ya. Atau dengan memanfaatkan perkembangan teknologi bisa nggak ya? Itu factory Ibu ada teknologinya. Yang teaching factory-nya pakai teknologi apa Ibu? Jadi kayak penggunaan kan alat-alatnya kan alat-alat yang memang industri ya yang udah pakai teknologi gitu nih Bu. Jadi bukan lagi manual gitu nih. Oh, berarti berpihak pada murid berbasis teknologi. Berarti sesuai dengan kodrat zaman Ibu. Ya betul ya. Dah yuk. Sesuai dengan command room. Oke, kita. Berarti ini live yang ini ya? Ini live dulu. Oke.